Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Sembuhkanlah Hatimu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Hari ini kita tidak kekurangan orang yang sholat di masjid. Masjid banyak, penuh, jamaahnya ramai, melimpah ruah. Hari ini kita tidak kekurangan jamaah haji dan umrah. Jamaah haji menunggu kuota 20 tahun. Jamaah umrah penuh airport setiap hari, tidak pernah kosong. Kita tidak pernah kekurangan jamaah zikir. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tabligh akbar, penuh semuanya, tanah lapang dan stadion. Kita hari ini krisis kekurangan orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Itulah perlunya kita mengasah. Bagaimana cara menghidupkan rasa ini? Paling tidak Nabi mengajarkan ada 5 cara. Yang pertama, at-tafakkur sa'ah, bertafakkur sesaat, merenung sejenak, waqfah ma'an nafsi, berhenti. Itulah mengapa kita disuruh bangun malam untuk merenung. Siang kita terlalu sibuk, belum lagi selesai satu pekerjaan, datang pekerjaan yang lain. Semakin canggih alat telekomunikasi, semakin sibuk pikiran kita, sampai kita tidak sempat merasa. Jangankan merasakan perasaan orang lain, merasakan perasaan kita sendiri pun kita tidak pernah. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Maka di tengah malam, wa minal laili fatahajjad, bangunlah di tengah malam. Apa sebetulnya isi daripada sholat? Sholat itu adalah khusyuk, khusyuk itu adalah kesadaran, kesadaran itu adalah perenungan. Di dalam sholat kita disuruh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Jadi kalau kita mau hidup rasa ini, maka kita bertafakkur, berpikir sesaat. Yang kedua, kita diperintahkan merasakan perasaan orang lain, maka berpuasa sunat, mengqadha puasa yang tinggal. Idzan tasafa Sya'ban fala tasum, kalau sudah masuk bulan Sya'ban jangan puasa lagi. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban jangan puasa sunat. Maksudnya tidak boleh puasa sunat bagi orang yang memang belum terbiasa puasa sunat karena sudah lewat nisfu Sya'ban. Tapi bagi orang yang mengqadha puasa yang tinggal, walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban, di akhir Sya'ban tetap boleh. Kenapa? Mengganti puasa yang tinggal, dilanjutkan dengan puasa Ramadan. Tujuannya adalah merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga, bagaimana cara kita merasakan perasaan orang lain? Datang seorang yang hatinya keras, lalu kemudian kata Nabi, kalau kau ingin melembutkan hatimu, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap sapu kepala anak yatim. Kita hanya memberi makanan, kita transfer, bagus, tapi kita tidak mendapatkan sunnahnya. Kita belikan nasi, kita bawa ke panti asuhan, bawa anak istri, jalan-jalan ke danau, ke mall, ke tempat yang bagus, tidak salah. Tapi sekali-sekali pergi ke panti jompo, pergi ke panti asuhan, usap kepala anak yatim, belikan makanan yang sama dengan yang kita makan. Itu salah satu cara menghidupkan hati kita sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bagaimana cara menghidupkan hati ini? Hati ini akan hidup kalau dia makan makanan yang halal. Sepiring makanan yang halal berubah menjadi setetes darah. Setetes darah akan masuk ke dalam jantung. Jantung menghembuskan darah yang halal, itulah akan menyembur ke mata, mata melihat yang halal, lalu ke telinga, telinga mendengar yang halal. Kenapa ada orang tidak tertarik mendengar yang halal, melihat yang halal? Karena pikirannya dipenuhi oleh darah yang haram. Nasiyatin, ubun-ubun, kadibatin, pembohong, khatiatin, penjahat. Kenapa ubun-ubunnya pembohong, ubun-ubunnya penjahat? Padahal yang bohong lidah, yang jahat kemaluan. Tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan ubun-ubun? Ubun-ubun adalah bagian kepala depan, otak. Otak yang berpikir jahat, otak pembohong. Kenapa? Karena darah yang diterima otak dari jantung adalah darah kotor. Dari mana datang darah? Dari jantung. Jantung dapat darah dari mana? Dari makanan. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kalau mau berpikir baik, merenung baik, hati baik,
jangan kasih makan haram. Makanan haram menghijab kita dari merasakan perasaan orang lain. Kenapa ada orang kaya yang kikir, bakhil, pelit, tidak pernah ada rasa kasih sayang dalam hatinya? Salah satu penyebabnya adalah karena terlalu banyak makan haram. Kenapa ada penguasa zalim, aniaya, tak memikirkan orang lain? Di antara penyebabnya adalah karena makan haram, menyebabkan hati hitam, menyebabkan pikiran hitam. Kalau sudah hati gelap, pikiran gelap, mata gelap, telinga tak mendengar. Kalau sudah telinga tak mendengar, mata tak melihat, maka kata Allah, ulaika, mereka itu qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tak dapat merasakan perasaan orang lain. Adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tak dapat mendengar yang baik-baik. Mereka punya pandangan, la yubsiruna biha, tidak dapat melihat yang baik-baik. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Yang terakhir, yang kelima, menghidupkan hati dengan doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Doa Nabi dalam salat tahajud, jadikan hatiku ini cahaya. Dengan cahaya itulah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang baik, mana yang salah. Wa fi sam'i nura, dalam telingaku ada cahaya. Wa fi basari nura, dalam pandangan mataku ada cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, ada cahaya. Wa an amami nura, dari depan cahaya. Wa min khalfi nura, belakang cahaya. Wa min fawqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, wa ja'al li nura, berikan aku cahaya. Ad-du'a silahul mu'min, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami.